Timnas Indonesia harus rela menerima kenyataan tersingkir dari ajang Piala AFF 2022. Kekalahan dari Vietnam di leg kedua tadi malam mengakhiri perjalanan Timnas Indonesia. Vietnam tampaknya masih terlalu kuat bagi Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung 2 kali, Timnas Indonesia tidak mampu menang dan tidak mampu mencetak 1 gol pun ke gawang Vietnam. Bermain imbang 0-0 di pertemuan pertama dan kalah 2-0 di kandang Vietnam membuktikan anak asuh Sintayong masih berada di level yang berbeda dengan Vietnam. Permainan Timnas Indonesia sejak pertandingan pertama memang banyak mendapatkan kritikan. Sebabnya, para pemain lebih banyak mementingkan ego daripada kerja sama tim. Akibatnya banyak peluang yang harusnya menjadi gol terbuang percuma. Dalam babak grup Piala AFF, semua kita sudah paham bahwa kelolosan suatu tim sebagian besar dipengaruhi oleh selisih gol. Oleh karena itu, tim yang mencetak gol paling banyak sudah pasti akan menjadi juara grup. Hal demikian terjadi pada Piala AFF edisi kali ini, di mana Indonesia dan Thailand memiliki poin yang sama sehingga penentuan puncak klasemen ditentukan lewat selisih gol. Para skuad Timnas Indonesia jelas lebih paham situasi tersebut, tetapi kenyataannya di lapangan saat pertandingan terakhir melawan Filipina, para pemain banyak membuang peluang matang yang seharusnya menjadi gol. Sehingga Indonesia gagal menjadi juara grup dan harus bertemu dengan Vietnam. Pada saat bertemu Vietnam, pelatih Sintayong melakukan rotasi dengan mencadangkan para pemain berego tinggi. Saat pertemuan pertama di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia tidak mampu memaksimalkannya. Timnas hanya mampu bermain imbang 0-0. Bermain imbang di kandang sesungguhnya adalah kerugian bagi Timnas, karena jika Indonesia mampu menang, maka akan lebih memudahkan langkah Indonesia di pertemuan kedua. Pada saat pertemuan kedua di kandang Vietnam, benar saja Indonesia tampak sulit untuk membongkar pertahanan Vietnam. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia jarang mendapatkan peluang. Minimnya kreativitas dan tidak efektif serangan yang dibangun membuat Timnas benar-benar kesulitan. Ditambah lagi dengan gol cepat Vietnam di menit ketiga, membuat para pemain Vietnam bermain lebih bertahan sehingga sangat menyulitkan Timnas untuk meluncurkan serangan. Ketiadaan Rahmat Irianto tampak berpengaruh bagi pertahanan Timnas. Saat bermain di leg pertama, Irianto sangat disiplin membantu pertahanan bersama Mark Locke. Pada leg kedua ini, Mark Locke sendiri yang berjuang di tengah. Pada pertandingan kali ini, pertahanan Vietnam juga disiplin. Serangan mereka juga efektif, sehingga secara keseluruhan kita harus mengakui keunggulan Vietnam. Timnas Indonesia akhirnya gagal lagi di gelaran Piala AFF kali ini. Terasa sulit bagi Timnas Indonesia untuk menjadi juara di ajang Piala AFF ini. Kegagalan demi kegagalan terus diraih. Namun sesungguhnya Timnas Indonesia sedang berproses. Di bawah asuhan Sintayong sudah tampak progres kemajuannya. Pelatih Sintayong adalah pelatih yang syarat pengalaman. Tinggal bagaimana ia bisa mencocokkan strategi yang ia punya dengan pemain yang ia pilih. Semoga Timnas Indonesia bisa mengambil pelajaran dari kegagalan ini. Percaya proses, Timnas Indonesia sangat yakin akan meraih prestasi di masa-masa mendatang.